Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita horor. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Gedung Terakhir. Cerita ini saya dapatkan di halaman Instagram dengan pengarang @hamkw19. Oke, langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Di kampusku banyak gedung lama tak terpakai. Gedung-gedung ini merupakan gedung bekas sekolah di era 70-an. Karena konstruksinya kini tak sesuai dengan zaman ini. Rencananya akan dirobohkan dan didirikan ulang gedung yang baru. Beberapa gedung telah dirobohkan, menyisakan satu gedung yang ada di hadapan kami yang besok akan dirobohkan. Oke, perkenalkan, namaku Marwan. Sebagai seorang live streamer horor, aku tak akan melewatkan hal yang satu ini. Cerita horor yang melekat di gedung ini harus terabadikan di channelku. Menurut rumor yang beredar, para dosen sering mendengar suara gitar, nyanyian, dan tangisan dari gedung ini. Bau rokok pun sering tercium. Padahal dosen dilarang merokok dikarenakan gedung ini gedung terakhir yang digunakan Fakultas Kesehatan. Menurut informasi, gedung ini merupakan asrama siswa. Karena persiapan telah matang, kami pun memulai eksplorasi horor di gedung ini. Ditemani Nandi, aku menelusuri gedung, dan Nandu yang bertugas mengamati kami dari layar dan mencari bantuan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami berjalan menelusuri ruangan demi ruangan yang ada. Sembari berjalan, Nandi menceritakan asal-usul hingga tragedi mengenai gedung ini. Darinya lah aku mengetahui secara detail seluk-beluk gedung ini dan kejadian yang diketahui bahkan yang tidak diketahui. Diceritakan ada seorang wanita remaja yang menemui kakak di asrama ini. Kebetulan para siswa sedang libur semester, banyak pulang kampung. Hanya beberapa siswa yang dihukum untuk tinggal menjaga asrama. Karena menjaga asrama tak berada di tempat, para siswa pun mempersilahkan wanita itu untuk masuk ke dalam asrama. Awalnya keadaan biasa-biasa saja, namun berubah setelah salah satu dari siswa itu memiliki niat buruk. Yang menjadi masalah, siswa tersebut mempengaruhi mengajak siswa lain untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada si wanita. Meninggalkan kakak beradik yang sedang ngobrol, dia mengajak teman-temannya ke kamarnya guna mengatur siasat jahat mereka. Mengabaikan pertemanan dengan kakak dari wanita itu, para siswa itu memaksa membekap si wanita menuju salah satu kamar. Mereka menggauli si wanita di depan kakaknya sendiri. Si kakak tak bisa berbuat apa-apa. Mereka berjumlah banyak, 4 di antaranya 7 orang membekap, mengikat si kakak, sementara sisanya tengah menggauli si adik. Malu karena keperawannya telah direnggut, wanita berambut panjang itu memilih melompat dari atas gedung saat semuanya istirahat. Sungguh memilukan. Si kakak harus melihat 2 tragedi beruntun yang menimpa adiknya. Tak terima dengan perlakuan teman-temannya, dia mencoba melawan, namun babak belur hingga pingsan. Iblis sepertinya telah merasuk jiwa para siswa-siswa itu. Dengan tega menguburkan keduanya dalam satu liang lahat. Tentu tak ada yang tahu kecuali mereka. Lalu, bagaimana kamu tahu semua itu? Tanyaku kepada Nandi. Menanggapi pertanyaanku, Nandi hanya tersenyum. Semakin lama dilihat, semakin membuatku ketakutan. Pikiranku mulai berpikir bahwa dia tengah kerasukan. Para viewers pun berasumsi demikian. Mereka menyuruhku lari cari bantuan. Kamu lihat dia,
Kayaknya dia kerasukan. Iya, dia kayaknya kerasukan. Marwan, lari, lari cari bantuan. Dimanapun aku berlari, Nandi pasti muncul di situ. Entah bagaimana caranya. Namun itu menandakan bahwa aku dalam bahaya. Karena terpojok dan kelelahan, kuputuskan untuk bersembunyi di dalam toilet. Wan, Marwan, kamu di sana? Itu sepertinya suara Nandu. Tapi kalau Ipon bagaimana? Ucapku. Sekitar semenit aku berpikir. Aku bertanya kepada para viewer. Sebagian memintaku keluar dan sebagian memintaku bertahan. Karena tak ada pilihan dan tak mau terkurung di toilet ini sendirian, aku membuka keluar menemui sumber suara itu. Syukurlah, itu benar-benar Nandu. Aku mendekat dan menjelaskan semuanya kepada Nandu. Nandu, Nandi kerasukan. Tenang, Nandi aman-aman aja kok. Terlihat Nandi berjalan di belakang Nandu. Perlahan dia mendekat dan Nandu memintaku menenangkan diriku. Kamu kok lari sih ninggalin aku sendirian? Kamu Nandi kan? Kok tadi kamu bisa tahu jelas tentang gedung ini? Kok tadi kamu ngejar aku? Soal informasi itu kamu lupa. Aku kan orang sini. Dan soal yang tadi, kok kamu lari kayak ngelihat hantu? Jadi aku ngejar kamu karena takut sendiri. Mendengar penjelasan dari Nandi, sepertinya ini benar-benar Nandi yang asli. Aku pun yakin 100%. Dan untuk berjaga-jaga kami memutuskan untuk melanjutkan bertiga. Sambil berjalan, aku terus membaca komentar viewers. Beberapa mengira hanya settingan dan yang lain yakin bahwa ini merupakan realita. Ada salah satu viewers yang menyarankanku menghentikan eksplorasi. Dia mengenali kedua orang yang bersamaku. Viewers itu berkata bahwa aku tengah bersama hantu dan dia segera ke sana bersama ayahku. Ternyata itu komentar sahabatku. Nah, ini dia tempat paling angker di tempat ini. Tempat pemerkosaan dan terbunuhnya si kembar itu. Kembar? Tanyaku. Pemikiranku menyimpulkan kesimpulan yang menyeramkan dan terbukti dengan terkuncinya semua pintu dan jendela ruangan ini. Ya, mereka kembar. Yang adik bernama Nandi Ramadhani dan yang kakak pertama Nandu Ramadhani. Ya Allah, tolong aku. Dan bersambung. Oke, itu tadi cerita horor dan terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. Saya ucapkan terima kasih. Cerita ini hanya cerita belaka. Apabila ada kesamaan nama, alur cerita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.